Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilas Doa, kami ucapkan selamat datang di channel Kilas Doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa selalu menjalankan ibadah dengan lancar, terutama di bulan Zulhijjah yang penuh berkah ini. Sahabat Kilas Doa, pada video kali ini kita akan mengulas tentang makna Idul Adha atau memaknai kurban. Karena dengan kita memahami semua ini, maka bisa menjadi pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kilas Doa, Idul Adha yang terjadi setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah, mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram. Hal ini melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa. Juga sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dikenal dengan Idul Kurban. Karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menengok sisi sejarah dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing. Tepatnya di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Sehingga karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan.
Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sahabat Kilas Doa, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Kemudian lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rejeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Makkah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama untuk kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu juga menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtaruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sahabat Kilas Doa, Idul Adha juga dinamai Idul Nahar, yang artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah gelar Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya? Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah,
tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Sebagai realisasi dari firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan pada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Misyatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Juga riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuman ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Nabi Ismail, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Adzim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa besar ini dinyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka pangdur mada taro. Qala ya abatib al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Apa kata orang nanti? Anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali anak satu-satunya disembelih." Namun, meskipun setan-setan tersebut terus menggodanya, Nabi Ibrahim sudah mempunyai tekad yang kuat. Lalu ia mengambil batu lalu mengucapkan, "Bismillahi Allahu Akbar." Batu itu dilempar. Akhirnya seluruh jamaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini di dalam mengusir setan dengan melempar batu sambil mengatakan, "Bismillahi Allahu Akbar." Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu, seraya ia melepaskan tali pengikat kaki dan tangannya, agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah
bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim pun memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidibhin adim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril sangat kagum seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illahu Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat Kilas Doa, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail tadi bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung pembelajaran paling tidak pada 3 hal. Pertama, ketakwaan. Pengertian takwa terkait dengan ketaatan seorang hamba pada Sang Khalik dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Koridor agama Islam mengemas kehidupan secara harmonis seperti halnya kehidupan dunia akhirat. Bahwa meraih kehidupan baik atau hasanah di akhirat kelak perlu melalui kehidupan di dunia yang merupakan ladang untuk memperbanyak kebajikan dan memohon ridhonya agar tercapai kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Sehingga kehidupan di dunia tidak terpisah dari upaya meraih kehidupan hasanah di akhirat nanti. Tingkat ketakwaan seseorang dengan demikian dapat diukur dari kepeduliannya terhadap sesama. Contoh, seorang wakil rakyat yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi tentu tidak akan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan, orang seperti ini akan merasa malu jika kehidupannya lebih mewah daripada rakyat yang diwakilinya. Kesiapsediaan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya tadi atas perintah Allah menandakan tingginya tingkat ketakwaan Nabi Ibrahim, sehingga tidak terjerumus dalam kehidupan hedonis sesaat yang sesat. Lalu dengan kuasa Allah ternyata yang disembelih bukan Nabi Ismail, melainkan domba. Peristiwa ini pun mencerminkan Islam sangat menghargai nyawa dan kehidupan manusia. Islam menjunjung tinggi peradaban manusia. Kedua, hubungan antar manusia.
Ibadah-ibadah umat Islam yang diperintahkan Tuhan senantiasa mengandung dua aspek tak terpisahkan, yakni kaitannya dengan hubungan kepada Allah atau hablu minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablu minanas. Ajaran Islam sangat memperhatikan solidaritas sosial dan memperhatikan sikap kepekaan sosialnya melalui media ritual tersebut. Saat kita berpuasa, tentu merasakan bagaimana susahnya hidup seseorang duafa yang memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari saja sulit. Lalu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada kaum tak berpunya itu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seorang muslim kepada sesamanya. Kehidupan saling tolong menolong dan gotong royong dalam kebaikan merupakan ciri khas ajaran Islam. Hikmah yang dapat dipetik dalam konteks ini adalah seorang muslim diingatkan untuk siap sedia berkurban demi kebahagiaan orang lain, khususnya mereka yang kurang beruntung. Waspada atas godaan dunia agar tidak terjerumus perilaku tidak terpuji seperti keserakahan, memeningkan diri sendiri, dan kelalaian dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Ketiga, peningkatan kualitas diri. Hikmah ketiga dari ritual keagamaan ini adalah memperkukuh empati, kesadaran diri, pengendalian, dan pengelolaan diri yang merupakan cikal bakal akhlak terpuji seorang muslim. Akhlak terpuji dicontohkan Nabi seperti membantu sesama manusia dalam kebaikan, kebajikan, memuliakan tamu, mementingkan orang lain, dan senantiasa sigap dalam menjalankan segala perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Dalam Islam, kedudukan akhlak sangat penting, merupakan buah dari pohon Islam, berakarkan akidah dan berdaunkan syariah. Segala aktivitas manusia tidak terlepas dari sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Sebaliknya, akhlak tercela dipastikan berasal dari orang yang bermasalah dalam keimanan, merupakan manifestasi dari sifat-sifat setan dan iblis. Dari sejarah Nabi Ibrahim ini, maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha, bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Sahabat Kilas Doa, itulah sedikit tentang uraian sejarah dari Nabi Ibrahim atau yang berkaitan dengan makna Idul Adha. Semoga bermanfaat, dan juga bagi kalian yang ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha atau bulan Zulhijjah, seperti halnya puasa Arafah atau puasa bulan Zulhijjah, silakan cek video kami. Semua pembahasan tersebut telah kami uraikan pada video sebelumnya. Mohon maaf dari kami jika ada kekurangan, dan apabila ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, silahkan tulis pada kolom komentar. Juga bagi yang baru mampir pada channel Kilas Doa, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Dari kami di depan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.